Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, teman-teman sekalian dan Ustadz, saya dari kelompok 7, yaitu beranggotakan saya sendiri Saraswati Widodo dengan NIM 2019-07100035 dan rekan saya Safa Nur Amalia dengan NIM 2019-07100019. Nah, kali ini kami akan membahas tema tentang Allah tidak mengangkat atau mengambil suatu ilmu dengan sekaligus saja, tetapi Allah mengambil ilmu dengan cara perlahan. Berbicara tentang ilmu, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem dengan metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu. Di bidang pengetahuan, ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu dalam posisi yang tinggi dan mulia. Di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberikan dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu, ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ilmu dapat membantu manusia melakukan sesuatu yang lebih mudah. Hidup berilmu sangatlah penting agar tidak tersesat dan terasa berat. Dengan berilmu, kita akan terbantu dengan menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Betapa besarnya kebaikan yang akan didapatkan oleh orang yang berilmu apabila ilmu itu dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dan pahala tadi justru akan terus mengalir sampai akhir hayat kita, karena ilmu itu akan terus dipakai oleh orang lain. Ketika ilmu diangkat, kebodohan merajalela, maka dari situlah kehancuran bermula, karena manusia tidak lagi menjalani kehidupan berdasarkan ajaran agamanya. Di dalam ilmu inilah kita mempelajari salah satunya, yaitu ilmu hadis. Maka daripada itu perlu mengingat begitu pentingnya peran hadis bagi umat Islam. Maka sejak dahulu para ulama telah mencurahkan perhatiannya dalam mengumpulkan dan mempelajari hadis-hadis Nabi. Mereka mengorbankan segala kesungguhannya, seperti mengembara ke berbagai daerah untuk mendapatkan kebenaran dari hadis yang ditelitinya. Berkat usaha para ulama tersebut, maka hadis-hadis Nabi telah berhasil dikumpulkan serta dibukukan menjadi khazanah yang sangat berharga bagi umat Islam. Di antara tokoh-tokoh yang begitu berjasa dalam melakukan usaha tersebut ada Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Ad-Damiri, dan lain sebagainya. Nah, di sini kami merumuskan masalah, yaitu menjelaskan apa itu hadis tahrij dan terjemahannya, apa yang dimaksud dengan hadis tahrij, biografi dari perawi sahabat, apa itu hadis tematik, tujuan masalah untuk mengetahui seluruh apa itu hadis dan terjemahannya, untuk mengetahui maksud dan tujuan makna tahrij. 3. Untuk mendeskripsikan secara singkat biografi perawi hadis yang meriwayatkan hadis, dan yang keempat untuk mendeskripsikan secara detail mengenai hadis tematik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke silsilah sanad. Nah, di urutan sanad pertama itu ada Abdullah bin Amru bin Al-As bin Wa'il. Nah, Abdullah ini berasal dari kalangan sahabat. Persambungannya ini bersambung. Lalu yang kedua ada Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid bin As'ad bin Abdul Izin bin Nako. Beliau ini dari kalangan
sikoh atau adil. Lalu yang ketiga ada Hisyam bin Urwah bin Az-Zubair bin Al-Awam. Beliau ini dari kalangan Sakif atau sikoh hafiz. Lalu yang keempat ada Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir yang berasal dari kalangan sikoh atau adil. Lalu yang terakhir kelima ada Ismail bin Abdullah bin Uwais yang berasal dari kalangan sikoh-sikoh atau sikoh hafiz. Nah, dari kelima sanad nama periwayat ini, persambungan mereka ini adalah bersambung. Nah, lalu selanjutnya ada hadis Al-Bukhari ayat 98. Nah, di sini teman-teman bisa melihat dari hadis yang sudah tertera di PPT ini. Lalu masuk yang terakhir, pelajaran yang dapat diambil dalam hadis ini adalah yang pertama, sungguh membuat hati cukup sedih jika mendengar berita wafatnya ulama. Terlebih ulama tersebut adalah ulama ahlus sunnah wal jannah yang sangat giat belajar, berdakwah dan memberikan pencerahan yang baik kepada manusia. Lalu yang kedua ada dengan wafatnya ulama berarti Allah telah mengangkat ilmu dari manusia. Yang ketiga bahwa yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu untuk mengkafiratullah dan iman kepadanya serta ilmu mengenai hukum-hukum Allah, karena ilmu hakiki adalah ilmu yang berkenan dengan hal ini. Lalu yang keempat, dengan wafatnya para ulama maka proses mengajar akan berhenti sehingga tidak ada yang menggantikan ulama-ulama selanjutnya. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah sungguh membuat hati cukup sedih jika mendengar berita wafatnya ulama. Terlebih ulama tersebut adalah ulama ahlus sunnah wal jannah yang sangat giat belajar, berdakwah dan memberikan pencerahan yang banyak kepada manusia. Lalu dengan wafatnya ulama berarti Allah telah mulai mengangkat ilmu dari manusia. Bahwa yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang mengkafiratullah dan iman kepadanya serta ilmu yang mengenai hukum-hukum Allah, karena ilmu hakikat adalah ilmu yang berkenan dengan hal ini. Nah, dengan wafatnya para ulama maka proses mengajar akan berhenti sehingga tidak ada yang menggantikan ulama-ulama sebelumnya. Nah, sekian dari kelompok kami yang sudah menjelaskan. Bila ada kekurangan saya minta maaf dan kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.